Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Baru saja selesai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga 3 baca pres. Ada Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan. Kita akan langsung menyapa Mas Hanta Yuda. Sudah bersama kami, Mas Hanta. Selamat siang, Ana. Selamat siang, Mas. Tadi pertemuan sudah selesai dilakukan, hanya makan siang bersama. Pengakuan dari bakal calon presiden tiga-tiganya mengatakan hanya ngobrol ringan saja. Bagaimana nih tanggapannya? Ya, Ana, dari pertemuan ini tentu kita kalau berharap isinya, substansinya serius tentu agak terlalu berlebihan. Tentu saja kalau isinya namanya juga orang akan berkontestasi, kemungkinan sifatnya normatif. Bisa jadi bentuknya adalah kalau bisa istilahkan basa-basi bisa jadi. Tetapi ada hal yang lebih penting menurut saya adalah makna yang bisa ditangkap oleh publik dari berbagai macam sudut pandang. Yang pertama dari sisi presiden ya. Pertama dengan pertemuan ini tentu presiden hendak mengirimkan pesan dan ini bisa ditangkap oleh publik bahwa presiden seharusnya adalah berdiri di atas semua kandidat, dan pesan itu yang hendak dikirimkan oleh Presiden Jokowi tampaknya kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Pak Jokowi berjarak yang sama dengan semuanya. Duduk kita lihat duduknya kan jaraknya sama, jadi ingin menunjukkan kedekatan dengan semua capres dan seterusnya. Jadi memang ingin mengesankan dekat dan posisinya sama dengan semua capres. Jadi saya kira beliau sebagai kepala negara, kalau kita maknai pertemuannya ini tersirat dari pertemuan ini maknanya ingin mengesankan bahwa presiden berdiri di atas semua capres. Itu satu. Yang kedua, dari sisi presiden juga bisa dibaca, beliau ingin mengirimkan pesan, ingin meyakinkan publik akan berposisi secara netral, karena itu sebagian besar diragukan oleh sebagian, karena majunya Mas Gibran, putra beliau dalam kontestasi Pilpres, dan itu hendak netralisir, dikirimkan kepada publik. Saya kira ini bisa dikunci oleh publik atau menjadi pesan bahwa presiden harus bertindak netral, memang sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, karena ini sangat riskan sekali, Ana. Posisi beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Pilpres berlangsung 14 Februari mendatang. Posisi Pak Jokowi adalah sebagai panglima tertinggi yang memegang seluruh jejaring kekuasaan, fitur-fitur kekuasaan itu dikendalikan oleh Pak Jokowi. Sehingga wajar kalau kemudian sebagian meragukan atau mengkhawatirkan. Karena itu Pak Jokowi saya kira dengan pertemuan hari ini ingin mengirimkan pesan itu bahwa beliau hendak menjaga netralitas itu. Nah, ini yang saya kira harus dikawal ketat bersama. Itu dari sisi Pak Jokowi ya. Yang kedua, Ana, yang bisa kita maknai secara positif pertemuan ini, walau bagaimanapun harus direspon positif ya, karena semua capres datang, kemudian ada Pak Jokowinya sebagai presiden. Ini dari sisi capresnya, para capres datang semua dan kita lihat dengan berbagai macam gestur tentu, dengan berbagai macam karakteristiknya, ini ada semacam mengirim komitmen semua kandidat siap berkontestasi dengan cara demokratis, siap menang, siap kalah, dan saya kira mereka juga siap dengan kontestasi Pilpres yang lebih mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan, kemudian sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan KPU sebagai wasit. Jadi dari sisi kandidat, dari sisi capres juga kita lihat kesiapan dari masing-masing kandidat. Nah, terakhir yang ketiga, makna pertemuan ini, Ana, saya memaknai ini juga, ini yang paling penting, ini awal dari pertemuan, ini awal dari, bukan awal pertemuan, awal dari kontestasi. Tapi jangan lupa, wahai rakyat Indonesia, ujung dari kontestasi Pilpres akan begini lagi. Akan ketemu lagi, akan bersama lagi mereka. Mereka berhadapan-hadapan dalam peta Pilpres tripolar berhadapan. Jangan lupa, dulu seperti 2019, mereka akan bersama lagi. Jadi, dari sisi pemilihnya maknanya, mungkin saya ingin memaknainya atau memberi pesan buat kita semua, bahwa jangan habis-habisan dalam bertarung, dalam dukung-mendukung, rakyat Indonesia harus tetap bersatu, karena ujung-ujungnya meskipun mereka berhadapan-hadapan, nanti akhirnya mereka bisa jadi akan bersatu lagi dalam pemerintahan yang sama, bagi-bagi kursi, kabinet, dan seterusnya, dan bisa jadi duduk makan bersama lagi. Jadi rakyat Indonesia harus tetap bersatu, saya kira. Itu pesan terakhirnya, ada pesan persatuan. Pasti itulah pesan tertingginya. Oke. Ana. Mas Hanta, ini menarik sekali. Mungkin tadi Mas Hanta mengatakan poin nomor 2 akan meyakinkan publik bahwa posisi Presiden Jokowi ini netral. Tapi dengan cara seperti ini, apakah akan berhasil kemudian dilihat dari masyarakat sendiri?
Iya, tentu saja tidak mungkin ya dengan pertemuan istilah saya di awal tadi, mungkin sebagian menganggapnya basa-basi dan normatif kemudian bisa meyakinkan publik. Paling tidak kan masyarakat itu segmentasikan beda-beda. Nah, ada kelompok masyarakat yang memang sejak awal suka dengan Pak Jokowi. Dengan pertemuan hari ini mungkin ya akan mengapresiasi positif. Tapi yang sejak awal tidak suka mungkin menganggap ini ya hanya basa-basi dan tidak ada gunanya. Tetapi mungkin yang relatif moderat, yang berada di tengah, ya ada plus minusnya. Ada yang menganggap ini sebagai ikhtiar atau itikat baiklah dari Pak Jokowi untuk melakukan upaya untuk meyakinkan publik bahwa beliau akan bersikap netral. Tapi apapun dari dua perspektif, Ana, kalau kita ingin mengatakan bahwa ini akan meyakinkan publik atau kita semua akan yakin bahwa Pak Jokowi akan netral dengan pertemuan ini, saya kira berlebihan. Tidak cukup dengan pertemuan ini kemudian ada jaminan. Yang paling penting kan Pak Jokowi betul-betul punya komitmen yang tinggi, menegakkan konstitusi, menegakkan aturan, dan betul-betul semua aparatur negara, semua aparatur pemerintahan di bawah Pak Jokowi bersikap netral, dan Pak Jokowi punya Pak Presiden ya memiliki komitmen yang tinggi tidak melakukan hal-hal yang seperti orang khawatirkan. Itu dari sisi normatif yang harus kita kawal bersama, dan itu tidak mungkin ya bisa diharapkan dalam waktu secepat dengan pertemuan ini. Tetapi pertemuan ini juga tidak bisa kita maknai sia-sia, Ana. Tetap ada maknanya, tetap ada sebagai sebuah itikat, bagian dari komunikasi publik, bagian dari pesan tontonan kepada publik, menunjukkan kepada publik ini tidak ada kesia-siaan bahwa presiden duduk bersama, makan bersama dengan 3 orang calon presiden yang akan berkontestasi, berpotensi keras nanti, mungkin ada ketegangan politik, 3 orang kemudian duduk bersama. Ini tontonan yang positif ketimbang tidak pernah ketemu, serang-serang, saling serang, kemudian saling memaki misalnya. Jadi saya kira dari perspektif ini apapun ini harus diapresiasi, memberikan sebuah pembelajaran demokrasi ya. Tetapi apakah ini akan menjadi obat mujarab untuk meyakinkan publik bahwa Pak Jokowi akan pasti bersikap netral? Saya kira tidak. Tapi bahwa ini akan menjadikan sebuah sedikit memberikan harapan atau tontonan positif, saya kira iya. Apalagi Ana, ke depan ini kan ada hal yang positif ya, dengan sudah daftar ke KPU. Satu sisi berita gembiranya kepada kita adalah kita tidak bipolar seperti 2019 yang lalu, hanya 2 kutub politik yang bertarung. Nah, 2 kutub ini kan biasanya ketegangan politiknya lebih keras, lebih tegang, ibarat pipa saluran air itu kalau ada tekanan airnya sangat kencang sekali, Ana. Nah, kalau sekarang ini kan tripolar, 3 polar. Kalau ada 3 polar, itu ketegangannya, tekanannya itu relatif agak berkurang. Ada 3 kelompok kubu kutub politik yang bertarung. Sehingga dengan 3 ini saya kira mudah-mudahan mengurangi ketegangan politik seperti 9 atau 4 tahun yang lalu. Ini yang saya kira positif ya. Meskipun yang kedua nanti kita lihat seperti apakah Pilpres ini betul-betul berlangsung 2 putaran seperti diprediksi berdasarkan data-data survei per hari ini, atau ada potensi perkembangan ternyata Pilpres bisa berlangsung dalam 1 putaran, Ana. Nah, ini kita menarik sekali Mas Hanta Yuda mengenai Pilpres yang akan bertarung menurut survei ini ya 1 putaran atau 2 putaran kan. Tapi nanti ya Mas Hanta Yuda dijawab usai jeda, kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali. Pemirsa, kita akan langsung membahas pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan 3 baca pres. Saat ini sudah bergabung bersama kami Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda masih bergabung bersama kami? Ya, Oke. Mas Hanta Yuda, ini menarik sekali poin 3 yang tadi Anda sampaikan bahwa ini adalah merupakan awal dari kontestasi. Tapi sebenarnya menurut survei sendiri sejauh ini elektabilitas dari para paslon, para baca pres ini seperti apa? Apakah kemudian putaran di Pilpres 2024 ini hanya 1 putaran kah atau bisa 2 putaran? Seperti apa? Ya, Ana, kalau melihat data per hari ini, potensi 2 putarannya relatif lebih besar ketimbang 1 putaran. Meskipun 1 putaran tetap terbuka peluangnya, karena Pilpres masih berlangsung 4 bulan ke depan. Kenapa saya katakan 2 putaran dulu ya potensinya? Ada 3 faktor. Yang pertama, gap antar elektabilitas antar kandidat per hari ini, antar pasangan capres itu tidak terlalu jauh, relatif tipis.
Misalnya kita lihat per hari ini elektabilitas ketiga pasangan itu kisarannya antara 20 sampai dengan 40%. Tidak ada kandidat yang satu digit di bawah 10% atau ada yang satu di atas 50%. Artinya kisarannya relatif rata di antara 20. Mungkin perkiraan nanti di 14 Februari kalau ternyata perkembangannya tidak terlalu dinamis, nanti 25 sampai 45% elektabilitas capres itu. Paling rendah 25, paling tinggi 45. Siapa yang 25, siapa yang 35, atau siapa yang 40%. Itu gambaran per hari ini. Sehingga kalau diperhatikan sulit ya, kecuali ada satu yang tiba-tiba hanya di bawah 5%, ada satu yang tiba-tiba sangat tinggi. Jadi dengan jarak yang sangat tipis ini agak sulit berlangsung dalam satu putaran. Yang kedua, karena waktunya Ana masih berlangsung cukup lama ya, durasinya kampanye masih lebih kurang sekitar 4 bulan, maka masih mungkin 4 bulan ini terjadi berbagai macam peristiwa politik. Nah, faktor yang ketiga ini yang menentukan nanti dinamika politik yang masih fluktuatif. Nah, dinamika politik yang fluktuatif inilah yang nanti bisa mengoreksi kemungkinan Pilpres berlangsung terkoreksi bisa tetap 2 putaran atau berpotensi menjadi 1 putaran. Karena 3 faktor. Faktor pertama adalah bagaimana perkembangan performa elektoral personal dari setiap kandidat. Terkait dengan dari 6 orang kandidat ini atau 3 pasang ini, misalnya secara performa elektoral personal ada yang atraktif, menemukan momentum politik yang luar biasa, kemudian membuat elektabilitasnya terdongkrak, menggelinding sangat tinggi. Itu satu yang membuat tiba-tiba menjadi 1 putaran. Yang kedua, tiba-tiba ada isu yang meledak. Yang ini juga menjadi isu yang strategis mendongkrak, kemudian melentingkan elektabilitas salah satu pasangan capres. Itu juga berpotensi menjadikan si kandidat memenangkan Pilpres dalam 1 putaran, Ana. Atau yang ketiga, tiba-tiba kalau satu faktor personal, yang kedua faktor isu, yang ketiga faktor program. Ada program populis yang tiba-tiba juga ini sangat menyentuh, masuk ke relung hati masyarakat, sangat populer, dan ini juga menjadi faktor yang bisa juga mendongkrak elektabilitas kandidat. Maka ini akan menjadi faktor yang membuat Pilpres berlangsung dalam 1 putaran. Atau dibalik, tiba-tiba ada isu negatif, tsunami atau gempa politik yang menghinggapi salah satu dari kandidat yang membuat elektabilitasnya tergerus sangat dalam, kemudian dia jatuh secara elektoral, elektabilitasnya mengalami terporak-poranda lah katakanlah, kemudian dia bermigrasi ke salah satu kandidat, membuat kandidat yang tempat bertumpahan suaranya itu membuat jadi tinggi. Nah, itu juga mungkin ya membuat elektabilitas yang tempat elektabilitas bergeser atau bermigrasi tadi menjadi tinggi, dan potensi itu membuat Pilpres berlangsung dalam 1 putaran. Tetapi kalau tidak ada 3 faktor itu, misalnya berjalan secara seperti sekarang ini, dinamikanya relatif rata ya seperti sekarang, maka mungkin bisa bertukar posisi, tetapi Pilpres berlangsung dalam 2 putaran. Jadi ada satu yang mungkin mendapat 25%, ada kandidat yang dapat 30 sampai 35%, ada satu pasangan kandidat yang mendapat perolehan 40 maksimal 45%. Jadi Pilpres per hari ini dugaan saya masih 2 putaran, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ternyata dalam perkembangan seperti saya katakan 3 faktor tadi menjadi dalam 1 putaran. Jadi kalau 1 putaran 14 Februari kita akan sudah menemukan pasangan terpilihnya, Ana. Tapi kalau ternyata 2 putaran, kita rakyat Indonesia harus tetap bersabar, pada tanggal 26 Juni 2024 baru kita menemukan siapa pemenangnya melalui hitungan cepat atau quick count.